Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear tiga variabel atau biasa disingkat dengan SPLTV. Nah, sebelumnya pada persamaan linear ada yang disebut dengan variabel, konstanta, koefisien, dan konstanta. Nah, masih ingat kan variabel ini simbol biasanya menggunakan huruf dari A sampai Z. Nah, adapun koefisien ini angka yang didampingi atau memiliki variabel. Dan yang terakhir konstanta. Konstanta ini angka yang tidak memiliki atau tidak didampingi variabel. Jadi koefisien ini angka yang ada hurufnya, konstanta ini angka yang tidak ada hurufnya. Seperti itu. Terus kita ke bentuk umum. Bentuk umum persamaan linier yaitu AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D. Kita ibaratkan A, B, C, D ini huruf ya. Nah, pada bentuk umum ini kita lihat di sini 3 variabel, berarti harus memiliki 3 variabel. Nah, di sini ada variabelnya ada X, Y, dan Z. Terus, karena ini sebuah persamaan, maka tandanya sama dengan. Dan terakhir, karena ini linier, berarti pada bentuk umum ini atau persamaan ini tidak memiliki derajat atau pangkatnya hanya 1. Contoh persamaan linier 3 variabel, misalkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Kan harus 3 variabel ya. Variabelnya ada X, Y, Z. Dan karena linier berarti tidak punya pangkat. Karena ini persamaan, jadi pakai sama dengan. Terus ada lagi contoh, misalkan 2X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 6. Terus kita ada contoh lain, misalkan 9X ditambah 8Y ditambah 5Z sama dengan 7. Nah, ini merupakan persamaan linier 3 variabel. Ini contohnya. Nah, sekarang jika beberapa persamaan digabungkan, 3 ini digabungkan dalam sebuah sistem, maka sistem inilah yang disebut dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Kalau satu gini persamaan, kalau digabung menjadi sistem namanya sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, dari 3 persamaan ini nanti kita akan mendapatkan sebuah himpunan. Kita akan cari nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, dan nilai Z-nya berapa. Gitu. Nah, untuk mencari nilai X, Y, Z ini ada beberapa metode penyelesaian. Yang pertama ada metode eliminasi, ada metode substitusi, dan metode gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, kita langsung ke contoh soal. Di sini ada selesaikan sistem persamaan berikut. Ada X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. 2X tambah Y tambah 2Z sama dengan negatif 5. 3X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan negatif 6. Nah, langkah yang pertama kita namai dulu di sini. Ini persamaan 1. Yang ini persamaan 2, yang ini persamaan 3. Nah, penyelesaiannya di sini penyelesaian. Nah, yang kita diawali dengan kita cari ini metode eliminasi dulu ya. Metode eliminasi antara persamaan 1 dan persamaan 2. Berarti eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, eliminasi persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya berapa? X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Persamaan 2-nya ditulis 2X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Nah, udah ini kita mau menghilangkan yang Y. Berarti
ditambah, biar Y-nya hilang ya. Negatif Y ditambah Y, habiskan, coret. Sisa ini X ditambah 2X, hasilnya 3X. Z ditambah 2Z, positif ya, berarti positif 3Z, sama dengan negatif 4 ditambah negatif 5, hasilnya negatif 9. Nah, ini kita namai persamaan 4. Sekarang yang 2 dengan yang 3 sama dieliminasi. Eliminasi persamaan 2 dan persamaan 3. Ditulis lagi persamaannya, 2X min positif 3 ditambah 2Z sama dengan negatif 5. Yang persamaan 3-nya 3X min Y min Z sama dengan negatif 6. Nah, kita ini sama mau menghilangkan variabel yang Y. Jadi per ditambah, biar Y-nya hilang. Y ditambah negatif Y, habiskan, habis, dicoret. 2X ditambah 3X, hasilnya 5X. Terus 2Z ditambah negatif Z, ini punya 1 ya nilainya, berarti 2 kurang 1, 1, berarti sisanya tinggal Z. Nah, sama dengan negatif 5 ditambah negatif 11, negatif 6, hasilnya negatif 11. Nah, ini persamaan kelima. Nah, kita eliminasi persamaan 4 dan 5. Kita tulis lagi persamaannya, 3X ditambah 3Z yang ini, terus 5X ditambah Z sama dengan negatif 11. Kita mau mencari atau mau menghapus antara X dan Z. Gimana caranya? Kita mau yang Z aja yang dihapusnya, jadi gimana caranya biar Z ini hilang? Nah, caranya kita harus menyamakan dulu. Kan ini 3Z, berarti yang ini juga harus sama 3Z. Gimana caranya biar sama? Yaitu dikalikan. Yang ini dikali 1, yang ini dikali 3. Hasilnya berapa? 3 kali 1 tetap 3X ditambah 3Z. Yang ini tetap sama dengan Z ya, sama dengan negatif 9. Nah, yang ini dikali 3, 5X kali 3, 15X ditambah Z kali 3, 3Z sama dengan negatif 11 dikali 3, negatif 33. Nah, udah gini baru bisa dihilangin Z-nya. Jadi dikurang 3Z dikurangi 3Z, habis, coret, sisa 3X dikurangi 15X, hasilnya negatif 12X sama dengan negatif 9 dikurangi negatif 33. Negatif ketemu negatif jadi positif ya. Jadi negatif 9 tambah 33 hasilnya 24. Nah, udah gini kita cari X-nya. X-nya sama dengan 24 per negatif 12. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Nah, udah ketemu X-nya. Kita tinggal substitusikan. Nah, substitusikan X sama dengan negatif 2 ke persamaan. Yang ini mau 4, mau 5 boleh. Kita coba yang persamaan 4 aja. Tulis lagi, 3X ditambah 3Z sama dengan negatif 9. Nah, 3X-nya yang ada huruf X diganti sama negatif 2. Berarti 3 negatif 2 ya. X-nya diganti sama negatif 2 ditambah 3Z sama dengan negatif 9.
3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6 ditambah 3Z sama dengan negatif 9. Ini kan nggak punya X, pindah ruas ke sini ya. Jadi 3Z sama dengan negatif 9 ditambah 6. 3Z sama dengan negatif 6 ditambah negatif 9 ditambah 6 hasilnya negatif 3. Berarti Z-nya sama dengan negatif 3/3 hasilnya negatif 1. Nah, udah dapet Z-nya sama dengan negatif 1. Nah, udah ketemu X-nya udah, Z-nya udah. Sekarang kita langsung cari yang Y-nya berapa. Kita ke persamaan 1, 2. Boleh, nanti tinggal disubstitusiin ya. Nah, substitusikan X sama dengan min 2 yang ini dan Z sama dengan negatif 1 yang ini ke persamaan. Boleh yang 1, boleh 2, boleh 3. Kita pilih yang 1 saja. Nah, tulis lagi X dikurangi Y ditambah Z sama dengan negatif 4. Nah, masukin yang ada huruf X-nya ganti sama negatif 2, yang ada huruf Z-nya diganti sama negatif 1. Berarti ini X diganti sama negatif 2, ini tetap ya. Min Y ditambah min 1 sama dengan negatif 4. Jadi hasilnya negatif 2 min Y min 1 sama dengan negatif 4. Nah, ini min Y sama dengan negatif 4. Kan ini negatif 2 dikurangi negatif 1 hasilnya negatif 3. Terus pindah ruas jadi positif 3. Hasilnya min Y sama dengan negatif 1. Nah, karena ini negatif, ini negatif, bisa diubah menjadi positif. Jadi dikali negatif lagi, jadi hasilnya Y sama dengan 1 gitu. Jadi himpunannya adalah X, Y, Z ya, dimana X, Y, Z ini kita peroleh X nya tadi negatif 2, Y nya 1, Z nya negatif 1. Nah, seperti itu. Paham ya untuk penjelasannya? Ke contoh soal nomor 2, selesaikan persamaan berikut. X tambah Y tambah Z sama dengan negatif 6. X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Dan negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Yang ini kita akan menggunakan metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi ini seperti biasa, kita namai dulu yang ini persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, nanti kita ubah dulu persamaan 1 boleh ke bentuk X, boleh Y atau Z. Nanti persamaan 1 ini disubstitusi ke persamaan 2 dan persamaan 3. Nah, biar gampang langsung ke pengerjaannya. Jadi ubah dulu. Ubah persamaan 1. Yang ini. Tulis lagi X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 6. Nah, kita ubah mau ke X boleh, mau ke Y boleh, mau ke Z boleh. Kita coba ke Z. Z sama dengan negatif 6 tetap. Yang ini X dan Y-nya pindah ruas. Jadi negatif X, negatif Y. Nah, ini nanti Z sama dengan ini disubstitusi ke persamaan 2 dan persamaan 3. Ke persamaan 1 dulu. Substitusi Z ke persamaan 1. Persamaan 2. Tulis dulu persamaan 2-nya.
X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 3. Nanti yang ada huruf Z diganti sama ini. Tetap ya, ini X min 2Y ditambah, nah Z ini ganti sama yang ini yang tadi pengubahan di persamaan 1. Negatif 6 dikurangi X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, seperti ini. Terus kita ubah X dikurangi 2Y, positif ketemu negatif, negatif 6, negatif X, dan negatif Y. Ini ya, positif ketemu negatif. Yang ini juga sama dengan tetap 3. Nah, kita lihat di sini X dikurangi X. Habis ya, kita coret. Sisa negatif 2Y, negatif 6, negatif 2Y dikurangi 6 dikurangi Y sama dengan 3. Kita kelompokkan dulu, negatif 2Y kurangi Y dikurangi 6 sama dengan 3. Nah, karena ini satu variabel, kita operasikan, jadi hasilnya negatif 3Y sama dengan 3, yang ini pindah, tambah 6. Jadi negatif 3Y sama dengan 6 tambah 3 tambah 6, 9. Y sama dengan 9 dibagi negatif 3. Hasilnya Y sama dengan negatif 3. Ini udah ketemu nilai Y-nya. Nah, sekarang yang ke persamaan 3, sama caranya substitusi, pindah ke sini ya. Substitusi Z ke persamaan 3. Ke persamaan 3. Nah, tulis dulu persamaan 3. Yang ini negatif 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, tadi kayak tadi lagi caranya, yang ada huruf Z diganti sama yang ini, yang tadi persamaan yang sudah diubah. Negatif 2X ditambah Y. Nah, ini Z-nya diubah ya. Ditambah min 6 min X min Y sama dengan 9. Nah, sesudah ini tinggal dioperasikan. Negatif 2X ditambah Y, ini negatif 6, negatif X, negatif Y sama dengan 9. Nah, ini yang Y-nya, Y dikurangi Y habis ya. Jadi sisanya negatif 2X dikurangi X sama dengan 9. Negatif 2X dikurangi X hasilnya negatif 3X sama dengan 9. Oh iya, ininya ketinggalan, negatif 6-nya. 6-nya pindah. Jadi tambah 6. Berarti 3X sama dengan 15. Berarti X sama dengan 15 dibagi min 3. X sama dengan 15 bagi min 3. Hasilnya min 5. Jadi ketemu X sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita udah ketemu nilai X-nya sama dengan negatif 5, nilai Y-nya sama dengan negatif 3, berarti kita sekarang cari nilai Z. Cari nilai Z berarti substitusikan aja kedua nilai ini ke persamaan, boleh 1, boleh 2, boleh 3. Nah, kita cobain ke persamaan 1 ya, karena persamaan 1 belum ada yang disubstitusi. Tulis lagi, berarti substitusi nilai X dan Y ke persamaan 1. Ke persamaan 1. Tulis lagi persamaan satunya. X ditambah Y ditambah Z sama dengan negatif 6. Kita ubah X-nya jadi negatif 5. Ininya jadi negatif 3. Ditambah negatif 3. Z-nya tetap sama dengan negatif 6. Kita ubah negatif 5. Positif ketemu negatif jadi negatif ya, tetap Z sama dengan negatif 6. Negatif 5 dikurangi 3 hasilnya negatif 8 ditambah
Z sama dengan negatif 6. Nah, Z-nya jadi negatif 6, ini pindah ruas jadi positif 8. Z-nya sama dengan 2. Nah, ini kita udah dapat, sehingga himpunannya di sini ya. Himpunannya kurung kurawal, ya ini dari X dulu, X-nya negatif 5, Y-nya negatif 3, dan Z-nya 2. Nah, seperti ini. Paham ya untuk soal yang nomor 2. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.